Bicara soal kiprahnya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia bersama PBB, ternyata sejak awal menjadi anggota, Indonesia telah mampu menunjukkan kiprahnya dalam menjaga perdamaian dunia. Dan Indonesia memiliki pasukan khusus yang dikenal dengan kontingen Garuda atau Konga, di mana kontingen Garuda ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga perdamaian dunia dan menjalankan misi kemanusiaan di negara lain. Nah, kira-kira apa sih bentuk ekspedisi atau misi kontingen Garuda di negara lain, dan selain itu apa saja kiprah bangsa Indonesia di kancah internasional dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk itu akan kita bahas dalam video ini. Satu, pengiriman kontingen Garuda 1 Mesir 1957. Misi perdamaian pertama diberi nama kontingen Garuda 1 atau Konga 1, dikirim pada tanggal 8 Januari 1957. Misi ini berkekuatan 599 personil TNI yang sebagian resimen infanteri teritorial 4 Diponegoro. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk menjaga perbatasan Israel dan Mesir bersama dengan pasukan PBB. Misi ini resmi berakhir pada tanggal 29 September 1957. Tidak hanya Kodam 4 Diponegoro, pasukan ini juga resimen infanteri Brawijaya Malang. Misi kontingen Garuda 1 ini berada di bawah UNEF, United Nations Emergency Force atau pasukan darurat PBB, yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Hartoyo dan digantikan oleh Letnan Kolonel Suwadi Suromiharjo dengan keberangkatan menggunakan pesawat C-124 Blockmaster Angkatan Udara Misi kontingen Garuda 2 dan 3 Kongo. Setelah dari Mesir, TNI kembali mengirimkan pasukan perdamaian ke Kongo pada tahun 1960 sampai 1961. Misi ini adalah bagian dari United Nations Operation in the Congo atau UNOC. Tujuan dari misi ini adalah untuk menjaga perdamaian di Kongo yang kala itu sedang dilanda perang saudara. Dalam misi ini, TNI mengirimkan 1074 personil. Konga 3 dikirim ke Kongo pada 1962 di bawah misi UNOC dengan jumlah pasukan 3.457 orang, terdiri atas batalion 531 atau Raider, satuan-satuan Kodam 2 atau Bukit Barisan, batalion kavaleri 7 dan unsur bantuan tempur, bertugas hingga akhir 1963. Setelah menyelesaikan tugas perdamaian yang berat, pasukan Garuda menerima tanda penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia berupa Vespa. Sumber lain mengatakan ada juga penghargaan berbentuk uang dan beberapa peti jarum jahit. Di pasaran diketahui adanya Vespa Kongo tahun 1963 untuk kontingen 2 dan 3 kurang diketahui. Tiga, pengiriman kontingen Garuda 4 Vietnam 1973. Dalam Kongo 4, TNI kembali mengirimkan pasukan ke Vietnam yang saat itu sedang berkonflik pada tahun 1973. Kali ini Kongo berada di bawah misinya kepada International Commission of Control and Supervision. ICCS atau International Commission of Control and Supervision merupakan badan yang dibentuk oleh PBB sebagai pasukan perdamaian untuk menenangkan konflik di wilayah Vietnam. Pada saat itu Indonesia menjadi salah satu dari 4 anggotanya bersama dengan Kanada, Polandia, dan Hungaria. Pengiriman kontingen Garuda ini dengan maksud 1. Mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana, 2. Menjaga status quo, 3. Mengawasi evakuasi pasukan dan alat perang, serta mengawali pertukaran tawanan perang. Konflik yang terjadi karena saling menginginkan daerah kekuasaan antara Amerika Serikat, Vietnam Utara, dan juga Vietnam Selatan ini dipimpin oleh seorang jenderal TNI yang bernama Harsoyo. 4. Misi Indobat UNIFIL Lebanon. Dalam misi Indobat UNIFIL,
Indonesia telah memberangkatkan 11 kontingen sejak tahun 2006. Misi ini sebagai bagian dari Komando Dewan Keamanan PBB dengan nama United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Misi ini bertujuan untuk memulihkan keamanan Lebanon pasca serangan Israel tahun 2006 lalu. Pemberangkatan terakhir kontingen Indobat dilaksanakan pada tahun 2016 yang lalu. Indonesia termasuk negara penyumbang pasukan terbesar di UNIFIL dengan 1.254 serdadu. Mereka ditempatkan di selatan Lebanon, di sepanjang perbatasan dengan Israel. Tugas UNIFIL adalah mencegah tindak kekerasan dari kedua sisi perbatasan dan menjaga gencatan senjata. Pada 2008, di bawah Komando Letkol INF AM Putranto Sos sebagai Dan Satgas dan Letkol Paripung Purwadi sebagai Wadan Satgas. 2008 sampai 2009 di bawah pimpinan Letkol INF Andi Perdana Kahar Akmil pada tahun 1992 sebagai Dan Satgas dan Letkol Margusdin Makase AAL 1993 sebagai Wadan Satgas. 2010 sampai 2011 di bawah UNIFIL pimpinan Letkol INF Hendi Antariksa. Pengiriman kontingen Garuda 35C Yunamid Sudan tahun 2008 hingga 2012. Dalam misi ini, TNI bergabung dengan Komando United Nations Mission in Darfur sejak 21 Agustus 2008. Tugas utama dalam misi ini adalah sebagai Satuan Tugas Military Observer di Sudan yang pada waktu itu baru saja mengalami perang saudara. Hingga kini telah ada 4 pemberangkatan pasukan TNI sejak tahun 2008 hingga 2012. 6. Penyelesaian konflik Kamboja-Vietnam 1985 dan pengiriman kontingen Garuda 12.992. Sebab terjadinya konflik Kamboja adalah adanya perebutan pengaruh di Kamboja oleh Amerika Serikat, China, dan Vietnam Utara dalam konteks Perang Vietnam dan Perang Dingin. Selain itu, faktor internal adalah perebutan kekuasaan antara kelompok kerajaan yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk, kelompok pro-Amerika Serikat yang dipimpin oleh Lon Nol, dan kelompok Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Untuk konflik Kamboja dan Vietnam sendiri, Indonesia menunjukkan komitmennya dengan memprakarsai diadakannya JIM yang merupakan pertemuan informal sebanyak 2 kali. JIM pertama di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25-28 Juli 1988 dan JIM kedua di Jakarta pada tanggal 19-21 Februari 1989 yang dihadiri oleh 6 Menteri Luar Negeri dari ASEAN, Menteri Luar Negeri dari Vietnam, dan keempat kelompok Kamboja yang bertikai dengan hasil penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 September 1989. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 23 Oktober 1991 dilaksanakan Perjanjian Paris di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan isi perjanjian menyetujui pembentukan pemerintahan Kamboja melalui pemilihan umum. PBB membentuk United Nations Authority of Cambodia atau UNTAC yang bertugas memantau dan menjaga gencatan senjata hingga tercipta kedamaian di Kamboja. Dan di bawah UNTAC tersebut, kontingen Garuda Indonesia melaksanakan misinya, yaitu menjaga perdamaian di Kamboja yang masih rentan dengan mengirimkan pasukan Garuda 12. 7. Pengiriman 100.000 ton gabah ke Ethiopia pada tahun 1985. Ethiopia terkenal saat negara tersebut dilanda kelaparan parah karena kekeringan panjang dan juga karena perang saudara yang menghabiskan tenaga dan anggaran pemerintah. Di masa yang sama, Indonesia yang berhasil berswasembada beras pada tahun 1984 menyumbang 100.000 ton gabah kepada para petani Ethiopia melalui FAO pada PBB yang mengurusi pangan, dan sumbangan uang senilai $25.000 pada tahun 1987. Bantuan ini merupakan keinginan dari petani Indonesia dalam wujud membantu petani Ethiopia dengan meminta Pak Soeharto mengirimkan bantuan tersebut.
8. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2019 sampai 2020 pada 2 Januari 2019. Peresmian ini ditandai dengan pemancangan bendera merah putih di markas PBB New York AS oleh Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triangga Hajani. Keanggotaan Indonesia di DKPBB periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020 merupakan keanggotaan yang keempat kalinya. Sebelum Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DKPBB periode 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Pada saat dilakukan pemilihan anggota DKPBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni 2015, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Nah, dengan diangkatnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan peranan dan juga kontribusinya dalam memelihara perdamaian dunia. Indonesia memiliki visi untuk menjadi bagian dari 10 besar negara penyumbang personel terbanyak dan menempatkan 4.000 personel di berbagai MBB-BBB. Pada saat ini, target 10 besar itu telah dicapai, guys. Tinggal visi menempatkan 4.000 personel di negara-negara lain dalam rangka mewujudkan cita-citanya, yaitu memelihara ketertiban dunia. Wah, hebat ya Indonesia. Nah, itu dia pembahasan dari kami mengenai beberapa bentuk kita Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia bersama PBB. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi mampu diserap dengan baik karena sejarah itu penting dan semakin tahu semakin banyak ilmu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.